teman-teman penghobi, pemerhati maupun apapun yang berkaitan dengan bonsai. Sangat berbahagia saya bisa hadir di antara teman-teman pegiat bonsai di Kota Indramayu ini. Wabil khusus salut kepada Koboi Jatibarang, sebuah komunitas, ya, komunitas tanpa bendera yang gede, tapi mempunyai semangat yang saya acung jempol. Komunitas bisa menyelenggarakan acara begini ini nggak gampang gitu. Saya juga pernah punya komunitas, tapi ya itu abot lah kalau untuk menyelenggarakan yang kayak begini. Saya salut. Ya, tapi karena di medsos itu saya banyak kawan-kawan dari Indramayu yang sering respon postingan saya, dan saya merasa mempunyai hutang hutang moral gitu. Kalau saya nggak hadir di sini, ya saya takut mengecewakan. Rebah gitu. Kemudian ada GSG dan ada juga yang on the rock. Ada negari, akar yang esduk. Nah ini sebetulnya semuanya tuh konsep-konsep kuno, semuanya kuno. Cuma kita seringkali dalam ini yang banyak diproduk oleh kawan-kawan kita relatif adalah bonsai-bonsai yang rindang, yang performanya itu seperti pohon rindang. Sama, ya, style apapun yang ditampilkan monggo, sejauh bahwa style tersebut memenuhi kriteria perbonsaian. Kalau kita mengambil tanaman yang nanti mengarah pohon yang tumbuh ke atas, kerindangan, ya tentunya ada persyaratan di situ. Untuk pohon bisa tegak yang kuat dan untuk ininya pondasinya mesti kuat. Logikanya kan gitu, akarnya harusnya diperlihatkan kuat. Itu dari sisi botanikalnya. Cabangnya kokoh, yang itu karena bonsai itu adalah tiruan untuk pohon di alam yang tua, ya berarti harus ada juga kesan tua. Kerindangan daun ini percabangan yang kompleks, ya, dari cabang, anak cabang, muncul ranting, anak ranting sampai muncul, itu memberikan kesan efek tua. Tetapi bahwa pohon tua itu tidak hanya itu, ya. Di alam kita juga banyak melihat ada pohon-pohon di tebing yang karena situasi alam yang untuknya patah, turun, kemudian tumbuh lagi, hidup lagi, dan untuk ininya. Nah itu juga fenomena alam yang bisa kita cukil untuk kita menjadikan satu desain di dalam berbonsai. Nah, kemudian kadang ada statement ataupun pernyataan dari kawan-kawan bilang, oh ini gaya natural. Nah, kemarin itu saya dapat diskusi dengan semalam itu, yang natural itu image-nya itu biasanya ya kayak begini tuh, lihat pohon-pohon ini natural. Itu natural pohon yang tumbuh di tempat yang lapang, percabangannya untuk ini lebar, yang untuk ini. Tapi yang tadi saya katakan, kalau pohon ada di tebing patah kemudian mau jebol tapi masih terikat dengan tanah dan untuk kemudian tumbuh lagi, yang sebetulnya kemudian dijadikan style namanya basket. Apakah itu natural atau tidak? Orang di alam ada kok. Natural itu kan hasilnya dari alam, naturalis seperti yang ada di alam. Jadi yang basket pun kalau sebenarnya itu juga natural. Nah, natural is not style, bukan gaya. Ya. Jadi, ya ini memang nggak kira-kira, cuma yang kita nggak ini. Jadi sebetulnya tapi itu nggak perlu kita debatkan. Ya. Apapun selera Anda di dalam kita membuat desain bonsai, sejauh itu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam perbonsaian, oke. Nah, apa kriteria utama di dalam kita membuat bonsai? Tentunya ada kriteria botanikal dan kriteria estetika, karena kita menyebut bonsai itu sebagai seni. Kita bicara seni, tidak bisa kita hindari masalah estetika. Mau seni apapun, seni musik,
seni rupa, seni tari, semuanya pasti ada unsur keindahan di situ. Akan kita lihat sama-sama. Ini yang tadi dibahas oleh Dewan Juri. Kenapa walaupun kecil tapi bisa bertanya atau ingin ada yang ditanyakan, silakan. Iya kan, Nah oke, sebelum kita ke pertanyaan, mungkin Pak Gunardi bisa menjelaskan tadi apa yang dijelaskan oleh Bonsai Best in Show ini, lebih tepatnya mungkin dari detail-detailnya atau apanya, silakan. Ya, saya akan jelaskan dari sisi konsepnya, bahwa desain ini adalah sebenarnya klasifikasi twin, ya. Klasifikasi twin artinya kembar. Ada, dan itu di bonsai klasik ada lah gitu ya, twin ya. Twin itu bisa twin trunk, kembar yang dominan cabang, bisa. Nah ini klasifikasinya twin tree, karena batang yang beruntungnya ada gede dan beruntungnya. Kalau kita belajar di bonsai klasik, itu ditaruh di situ aja. Di bonsai Jepang yang nuntukinya ada filosofinya, bahwa umpamanya ada dua dan untuk ini seperti ibu dan anak dan untuknya. Nah itu gambaran-gambaran ini. Tapi saya membahasnya bukan dari sisi filosofi, tapi dari sisi konsep estetika. Ya, tadi saya katakan bahwa sesuatu ada, untuk melihat itu ada satu keunikan yang untuk membuat sesuatu itu bisa menarik, itu ada keunikan dulu. Nah, keunikan dari bonsai ini itu diwakili dengan dari bawah ini tekukan-tekukan yang cukup menonjol, ya, cukup menonjol menjadi ini ya, tekukan-tekukan yang cukup menonjol yang ditonjolkan sehingga membuat satu tekstur yang menarik ya. Ada kepelintir, ini bisa dibayangkan pohon yang kemudian kepelintir yang tadinya awalnya pasti juga tidak tidak terlalu menarik, biasa kecil-kecil membesar-membesar sehingga akhirnya menjadi satu tekukan yang, dan komposisi dari dua pohon ini proporsinya sangat enak ya, besarannya batang yang ada di bawah dengan yang tegakkan ini proporsinya sangat enak sekali secara kemudian penataan ruang-ruang yang dibangun oleh cabang-cabang yang bentuk ininya, ini cabang-cabang yang untuk ini membangun ruang-ruang yang mempunyai efek 3 dimensi. Apapun bonsai itu walaupun bentuk ininya dilihat dari arah depan, tapi dia juga akan memberikan satu kesan 3 dimensi. Ya, dan untuknya bonsai itu barang 3 dimensi tapi dinikmati secara 2 dimensi. Karena hanya dari satu sisi, tapi dia harus ada efek 3 dimensinya. Ya, ini dia membangun dari bentuknya perjangan yang di belakangnya, bentuknya ada nih ruang-ruang yang membuat efek 3 dimensi dari depan. Kemudian penataan percabangan dan peranting dan untuk ininya sangat harmoni di dalam bentuknya. Terus tapak kakinya, nah ini yang biasanya seringkali menjadi menuntut ininya, kakinya kok enggak mencengkeram gitu ya. Nah bentuk lekuk-lekuk yang ini dengan adanya tonjolan-tonjolan ini justru ada, tapi tonjolan-tonjolan ini justru kelihatan kakinya itu kokoh, menyengkeram, menarik, dan ada tidak monoton ya. Kemudian sesuai dengan bentuk batangnya juga
kaki-kakinya itu membentuk bentuk-bentuk yang harmoni dengan tasnya, dan harmoni ini dilanjutkan sampai ke atas, sehingga saya melihat satu-satu semacam alur yang tarian yang enak sampai di atas. Sementara pada bonsai-bonsai yang sudah jadi dan untuknya ada yang kelihatan cakep sekali, tetapi untuk bonsai yang jadi, saya mengatakan ini ada cacatnya karena ada potongan-potongan gergaji yang kelihatan. Mungkin sepintas orang tidak terlalu perhatian ya, tapi karena mata kami adalah mata juri yang harus melihat untuknya. Ketika melihat barang jadi, cari apa lemahnya. Nah, ada nunjukinnya. Kemudian ada yang sudah jadi cakep komposisinya, tetapi susunan komposisi ini, perantingannya, daun-daunnya ini monoton, nggak ada, lihat sepintasnya enak, tapi ini monoton. Nah, itu menjadi minus di dalam untuk. Tapi totalnya kami tetap memberikan itu yang baik sekali.